Halo semua, di sini kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu mengenai konsep dasar komputer masyarakat. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Komputer mempengaruhi cara hidup manusia dalam hidup, bekerja, dan bermain. Komputer tersebar luas di semua bidang dan secara virtual mempengaruhi setiap aspek kehidupan, mulai dari makanan yang kita makan sampai kendaraan yang kita kendarai. Komputer digunakan untuk menganalisis, mendiagnosa, dan berkomunikasi. Mengapa perlu mengetahuinya? Popularitas internet telah mengubah cara kita berkomunikasi, mendapatkan informasi, berbelanja, dan pergi ke kampus. Pengaruh internet telah menyentuh banyak aspek karena gagasan dan informasi dapat dibagikan dengan mudah di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, perlu dipelajari dampak dari komputer terhadap kehidupan manusia dan efeknya terhadap masyarakat secara luas. Selanjutnya adalah komputer dan masyarakat. Komputer dan masyarakat merupakan sebuah studi tentang bagaimana pemanfaatan komputer di berbagai aspek kehidupan di masyarakat atau sosial komputer. Bagaimana komputer memberi pengaruh bahkan membentuk budaya atau tren baru. Membahas hal yang terkait dengan komputer dan masyarakat, yaitu pemanfaatan komputer pada berbagai bidang. Berikut adalah berbagai aktivitas kehidupan manusia dengan menggunakan komputer. Yang pertama, perbankan. Yang kedua, perdagangan. Yang ketiga, industri. Yang keempat, transportasi. Yang kelima, rumah sakit. Yang keenam, pendidikan. Yang ketujuh, seni. Yang kedelapan, penelitian. Yang kesembilan, rekreasi. Yang kesepuluh, hankam. Dan yang terakhir, komunikasi. Kita masuk pada bidang yang pertama, yaitu bidang perbankan. Digunakan pada sistem uang elektronik seperti ATM, kartu kredit, dan debit. Sebagai tempat penyimpanan data, untuk pemrosesan transaksi secara online, dan untuk pembayaran tagihan secara online. Selanjutnya di bidang perdagangan. Yang pertama, memproses data transaksi dalam jumlah yang banyak. Kedua, menyimpan hasil transaksi, persediaan barang-barang atau stok. Ketiga, pembuatan laporan keuangan, faktur, surat-surat, dokumen, dan lain-lain. Yang ketiga, selain pembayaran tunai, bisa juga secara elektronik. Selanjutnya di bidang industri, yang pertama, CAM, Computer Aided Manufacturing, untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, CID, Computer Aided Design, untuk merancang produk industri misal mobil, pesawat, dan lain-lain. Yang terakhir, penggunaan robot yang dikendalikan oleh komputer dari jarak jauh. Selanjutnya, di bidang kedokteran. Yang pertama, membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit pasien. Kedua, CAT, Computer Exotomografi, untuk menghasilkan gambar sinar X bergerak. Ketiga, membantu tunanetra membaca dengan teks khusus. Keempat, menyimpan riwayat penyakit pasien, penggajian karyawan rumah sakit. 5. Mengelola persediaan obat-obatan. Selanjutnya di bidang pendidikan. Pertama, CBA, Computer Based Education, sebagai alat pembelajaran. Yang kedua, CAA, Computer Assisted Instruction, digunakan pendidik untuk menyampaikan arahan dalam pelajaran. Yang ketiga, menyimpan data-data pendidik dan para murid, materi belajar dan soal-soal ujian maupun latihan. Selanjutnya di bidang seni. Yang pertama, synthesizer, digunakan untuk bunyi alat musik seperti bunyi gitar dan piano dan lain-lain. Yang kedua, untuk proses penciptaan aransemen atau lagu. Yang ketiga, untuk menghasilkan animasi dalam film-film kartun dan special effect. Selanjutnya bidang penelitian sains. Yang pertama, penyelidikan tenaga nuklir dan pemrosesan data. Yang kedua, penelitian ruang angkasa. Yang ketiga, ramalan cuaca seperti pengambilan gambar awan. Selanjutnya bidang rekreasi. Pertama, sumber alat rekreasi seperti games online.
Yang kedua, roller coaster yang dikendalikan oleh komputer. Selanjutnya di bidang hankam, kapal perang dan kapal terbang dipasang peralatan komputer untuk membantu navigasi atau sasaran yang lebih tepat. Yang kedua, untuk simulasi perang atau terbang. Yang terakhir, bidang komunikasi. Yang pertama, telekomunikasi yaitu teleconference. Yang kedua, email, voicemail, dan lain-lain. Yang ketiga, modem sebagai alat sarana komunikasi antar komputer dengan internet. Selanjutnya ada isu sosial. Dampak positif pertama, komunikasi yang lebih baik. Yang kedua, transportasi data yang cepat dan aman. Yang ketiga, pekerjaan selesai lebih cepat dan akurat. Yang keempat, efisiensi tenaga kerja. Dampak negatif pertama, manusia tergantung dengan komputer. Yang kedua, kehilangan pekerjaan karena komputer lebih cepat dan teliti. Yang ketiga, hackers yang merusak data-data dalam komputer walaupun sudah dipassword. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami ucapkan terima kasih.